Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan perenungannya tentang kamu membuatnya semakin gila. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang merenungkan kamu dengan begitu mendalam sekali ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang merenungkan kamu sampai begitu sekali. Kita lihatkan energi seseorang yang sedang merenungkan kamu dengan begitu dalam sekali ya. Kita lihatkan siapa orangnya. I am very shy and embarrassed to show my feelings to you. Teman-teman, orangnya sangat pemalu, mungkin juga sedikit berbicara dan orangnya agak tertutup. Teman-teman, sama ada ini menarik energi seumurannya atau mungkin ada yang lebih muda dari kamu. Kerana kebanyakan orang yang lebih muda usianya, orangnya agak pemalu, tetapi ini tidak menutup kemungkinannya. Mungkin juga ada yang seumuran, lebih tua, tetapi masih lagi seorang pemalu. Maka dengan kemunculan kartu ini, sehinggalah hari ini, dia masih lagi menutupi sesuatu dari kamu, khususnya yang berkaitan dengan perasaan terdalamnya. Maka kamu sesuaikannya, ini menarik energi siapa ya? Kita lihat lagi. I apologize for not being able to return your love. Teman-teman, beberapa yang lain atau mungkin menarik energi yang sama ya. Seseorang yang seperti memohon maaf kerana seolah-olah belum siap untuk membalas cintamu. Atau mungkin juga orang ini seseorang yang pernah mereject kamu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah mungkin ya, dia sempat mereject kamu dan kamu pergi begitu sahaja ya, tidak lagi mengingatkan hubungan ini, dia menjadi seperti menyadari akan sesuatu. Mungkin ada perasaan yang bertumbuh, mulai belajar mencintai kamu, tetapi mungkin energinya datang terlambat ya. Di saat dia mulai jatuh cinta, kamu mungkin ya, tidak lagi bersama dengan dirinya. Maka teman-teman, dia memohon maaf kerana tidak membalas cintamu. Yes, it's been a long time. It's been a long time coming and now is the time. Beberapa yang lain teman-temannya terlihat seperti hubungan yang tergendala atau mungkinnya ini menarik energi hubungan yang sudah cukup lama. Nah, mungkinnya ada banyak waktu yang sudah berlalu, tetapi tidak ada sesuatu yang berlaku di antara kalian berdua. Mungkinnya koneksi hubungan yang terhenti, terpisah. Tetapi teman-teman, ini seperti menantikan momen yang tepat, divine timing yang tepat, dan kini teman-teman seseorang ini kembali kerana menurutnya ini adalah waktunya. Maka mungkin detik ini dia sedang merenungkan kamu dalam banget ya, kerana dia merasakan ini adalah momen yang tepat untuk bertindak. Teman-teman, tidak semua kartu ini akan terkait ya kepada satu sama lainnya. Mungkin energinya berbeza. Tetapi jikalau kamu merasakan energi ini berkaitan dengan kartu pertama dan kedua tadi, maka it's okay teman-teman ya. Terpulang kepada situasi hubungan kalian masing-masing ya. When will I get a chance to clear up this misunderstanding between us? Teman-teman, beberapa di antara kamu dan dia. Nah, apa yang membuatkan dia merenungkan kamu sedalam ini? Kerana terlihat ada kesalahpahaman yang belum dileraikan sampailah saat ini. Mungkin teman-teman ya, dia juga tidak tahu di mana salah silapnya. Kamu juga mungkin tidak mengerti apa yang terjadi sehingga membuatkan kalian mungkin ya tidak berbicara, tidak bertemu lagi. Maka teman-teman, jikalau ada konflik ataupun mungkin ya ada salah faham, saya menangkap energi seseorang yang merenungkan kamu kerana dia seperti menantikan sebuah kesempatan untuk benar-benar memperjelaskan kesalahpahaman di antara kalian berdua ya. Kita lihat lagi di sini teman-teman, energi siapa yang sedang merenungkan kamu. I admire your kindness and your lovingness. Menurutnya teman-teman, kamu adalah orang yang sangat baik dan kamu ini berjiwa penyayang. Maka dia sangat memuja ya sikap kamu yang baik dan sangat memuja sikap kamu yang penyayang. Mungkin teman-teman ya ada kalanya kamu agak galak, agak keras ya. Tetapi teman-teman, secara keseluruhannya dia mengagumi kelembutan kamu, kebaikan hatimu dan juga kamu yang penuh dengan kasih sayang. Maka ini teman-teman sesuatu yang dia ingat sampailah saat ini. I feel so sad when you are suddenly quiet like this. Teman-teman, ada energi lain yang mengindikasikan energi seseorang yang merenungkan kamu, dia menjadi sedih kerana tiba-tiba kamu diam seperti ini. Dulu teman-teman ya, mungkin menurutnya kamu adalah seorang pria, wanita yang banyak berbicara.
Ada saja hal-hal yang akan kamu ungkapkan, ada saja hal-hal yang akan kamu bicarakan. Tetapi teman-teman, tiba-tiba sesuatu berubah dan kamu menjadi diam seperti ini. Tidak lagi mengabari dan sebagainya. Maka jikalau ada kondisi saling diam-diaman, nah ini juga ya, mendorong ke arah sebuah situasi di mana dia sedang merenungkan kamu. Nah, sampai begitu sekali ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa yang menjadi perenungannya dia tentang kamu saat ini? Apa yang menjadi perenungannya dia tentang kamu saat ini? Apa yang sedang dia renungkan tentang kamu? I see you are no longer fighting for me. Okey teman-teman, dia merasakan teman-temannya, kamu tahu apa yang memicu ke arah dia yang sedang merenungkan kamu sedalam ini. Dia merasakan atau dapat melihat dengan nyata yang kamu tidak lagi berjuang untuk cinta ini, untuk dirinya. Kamu tidak lagi berjuang untuknya. Kamu tidak lagi bersusah payah untuk mendapatkan dia. Kamu seperti melepaskan begitu sahaja. Maka teman-teman, dengan kamu yang mungkinnya mendiamkan situasi, tidak lagi memperjuangkan dirinya, membuatkan dia merenungkan kamu dengan begitu dalam sekali. Nah, mungkin ada kelelahan dari pihak kamu, atau mungkin kamu menarik diri untuk sementara waktu ya, untuk merenungkan hubungan ini, atau kamu udah lelah banget untuk melanjutkan koneksi ini. Apapun situasi kamu, dia dapat merasakan dan dapat melihat dengan jelas yang kamu tidak lagi memperjuangkan dirinya. Sekurang-kurangnya, ini tidak lagi kamu lakukan seperti sebelumnya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya. Apa pula yang sedang kamu renungkan tentang dirinya saat ini? Apakah mungkin ada sesuatu yang kamu turut renungkan tentang dia? Kita lihatkan ya. Jikalau orang ini sedang merenungkan kamu, bagaimana pula dengan kamu ya? Why are you always so suspicious? Teman-teman, menurut kamu ya, beberapa di antara kamu merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang kuat cemburu. Seseorang yang banyak keraguannya. Seseorang yang memiliki sisi insecurity-nya. Apabila dia merasakan insecurity, merasakan perasaan yang tidak aman, dia seolah-olah lebih membiarkan kamu memperjuangkan dia. Malahan dia tidak melakukan apa-apa untuk merasakan yang dia ini penting kepada kamu. Dan kamu agak lelah ya untuk menanggapi ini semua. Menurut kamu teman-teman ya, bukan sekadar lelah ya untuk berdepan dengan seseorang yang banyak keraguan ya, mungkin sering menunding jari ke arah kamu, mungkin mengatakan kamu melakukan ini, melakukan itu, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Dan di sini teman-teman ya, kamu merasa seolah-olah bagaimana bisa melanjutkan koneksi hubungan yang penuh dengan suspicious ya, keraguan seperti ini. Ataupun mungkin ada sesuatu yang terbalik juga ya. Saya juga sempat menarik energi hubungan kamu dan dia banyak menimbulkan keraguan di hati kamu. Nah, ini mungkin energi yang vice versa. Maka teman-teman, sama ada kamu yang sempat meragukannya atau dia yang banyak meragukan kamu, maka tercetuslah sebuah situasi yang tidak menyenangkan ya, di mana kalian mungkin sedang menarik diri atau mungkin sedang mendiamkan satu sama lainnya. I really love you and you know that. Okey teman-teman, menurutnya dia sangat mencintai kamu. Dan dia tahu jauh di dalam hatinya kamu memang tahu itu. Ataupun teman-teman ya, ini mungkin menarik energi kamu yang sangat mencintainya dan dia mengetahui itu. Tetapi mungkin sisi perjuangannya, nah ini teman-teman ya, mungkin kamu yang banyak memperjuangkan dia ketimbang dia yang memperjuangkan kamu. Maka apabila kamu berhenti memperjuangkan dia, nah ini tiba-tiba menjadi sebuah isu. I see you are no longer fighting for me. Dan menurut kamu, jikalau benar dia mencintai kamu, maka dia perlu membuktikannya. Nah ini teman-teman ya, kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian berdua. Begini energi kasarnya untuk menjelaskan mengapa seseorang ini sedang merenungkan kamu. Nah, sampai begitu sekali. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, ciri-ciri orangnya. Orang ini siapa? Siapa dia yang sedang merenungkan kamu sedalam ini ya? Sampai begitu sekali dia merenungkan kamu. Kita lihatkan siapa orangnya. Okey teman-teman, orang ini adalah orang yang sedang merasa bersalah terhadap kamu. Maka dengan kemunculan rasa bersalah, nah ini menjelaskan mengapa dia sedang merenungkan kamu sampai begitu sekali. Teman-teman, seseorang yang membawa rasa bersalah terhadap hubungan ini ya,
Mungkin dia merasa dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan kamu, atau telah melakukan sebuah kesalahan sehingga menimbulkan kecurigaan yang besar di hatimu. Tetapi energinya kebalikannya, seolah-olah dia pula yang mencurigai kamu. Maka teman-teman, di sini ya, energi seseorang yang sedang merasa bersalah terhadap koneksi ini, terhadap kamu. Teman-teman, kalian berdua sempat merasakan ini adalah ikatan soulmate. Kamu sempat merasakan dia adalah soulmate-nya kamu, dan dia juga sempat merasakan kamu adalah soulmate-nya dia. Seseorang yang mempunyai sisi keimanan yang cukup kuat. Mungkin orang yang beribadah ya, orang yang rajin sembahyang, dan saya menangkap orang yang cukup yakin akan perasaan yang kamu miliki kepadanya. Orang yang sangat yakin, orang yang sangat percaya diri, dan orang yang kuat beribadah. Kita lihat lagi teman-teman ya. Ataupun orang yang masih lagi percaya bahawa hubungan kalian masih lagi berkesempatan untuk diselamatkan. Teman-teman, beberapa di antara dia orang yang bermain mental victim ya. Saya menangkap gambaran orang yang kurang berjuang ke arah kamu, tidak berusaha, malahan bermain mental victim. Seolah-olah dia adalah mangsanya. Nah, ini membuatkan kamu meluat banget ya guys. Seperti jengkel banget. Kerana menurut kamu, seharusnya jikalau dia mencintai kamu, dia perlu menunjukkan sisi perjuangannya. Tetapi malahan bermain mental victim di sini. Ingin dikasihani, ingin meraih simpati kamu, ingin mendapatkan perhatian kamu, sehingga kamu sudah cukup lelah di sini. Okey teman-teman, detik ini dia sedang merasakan energi rejection dari kamu. Nah, di awal hubungan, mungkin dia yang sempat mereject kamu. Tetapi ini energi yang sudah mulai terbalik ya. Maka ini juga menjelaskan mengapa detik ini dia merenungkan kamu sampai begitu sekali. Kerana saat ini teman-teman, dia bukan sekadar dapat melihat ya, yang kamu tidak lagi memperjuangkan dirinya, tetapi teman-teman, kamu sudah pun mereject energinya. Kita lihat lagi, maka dia sempat merasa energi rejection dari kamu. Teman-teman, orangnya orang yang mempunyai sisi tricky. Boleh dikatakan orang yang sempat memanipulasikan perasaan kamu, kebaikan kamu, menggunakan kelemahan kamu. Nah, jikalau orang ini tahu ya, yang kamu sangat mencintainya, maka dia akan seperti full of trickery. Ada kalanya mungkin menutupi sesuatu, berbohong dengan kamu, malahan memanfaatkan sisi kebaikanmu, memanipulasi emosi kamu. Teman-teman, kamu ambil ya, kartu yang berkaitan sahaja. Nah, detik ini teman-teman, dia sedang mendapatkan sebuah pencerahan, enlightenment. Dia mulai sedar salah silapnya di mana. Maka ini mengarahkan energinya untuk merenungkan kamu sedalam-dalamnya. Teman-teman, seseorang yang baru sedar kesalahannya itu seperti apa. Apa yang membuatkan kamu mulai lelah untuk melayan sikapnya dia. Atau teman-teman, kamu di sini mulai mencurigainya. Pada awal kamu sangat mempercayainya. Kamu sangat yakin dengan dia. Tetapi semakin ke sini ya, sikapnya yang suka bermain mental victim, sikapnya yang suka memanipulasi emosimu, membuatkan kamu merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan dia. Seperti it's like a off feeling, teman-teman ya. Sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang something fishy ya, yang dapat kamu rasakan di hati kamu tentang si dia. Maka kamu seolah-olah mempercayai intuisimu dan kamu merasakan memang benar ada sesuatu yang not quite right ya dengan orang ini. Okey teman-teman, kita lihatkan kartu ini pula ya. Apa yang membuatnya merenungkan kamu sampai begitu sekali? Nah, apa alasan dibalik ya renungan yang sedalam ini? Mengapa dia merenung kamu sampai begitu sekali? Procrastination. Teman-teman, procrastination berbicara mengenai energi seseorang yang suka banget untuk menunda-nunda. Jikalau kamu ingin dia melakukan sesuatu untuk kamu, nah energinya lambat banget. Jikalau lambat itu tidak mengapa teman-temannya, tetapi malahan menunda-nunda. Nah, dilakukan sebentar lagi, dilakukan besok. Maka ini seperti kamu merasakan energi kamu dan dia sebenarnya tidak ke mana-mana. Hubungan ini sudah lama dijalankan, tetapi tidak terlihat ada kemajuan. Maka teman-teman ya, saya menangkap gambaran di mana menimbulkan kelelahan ya. Kamu benar-benar sedang mempertikaikan hubungan ini ingin dibawa ke mana. Sampai bila dia akan menunda-nunda kamu seperti ini.
Maka teman-teman, selain daripada itu juga ya, kamu mungkin sedang berubah sikap ya, mengambil sikap sehingga membuatkan dia merasakan banyak penundaan dari kamu. Nah, kamu bukan sekadar tidak lagi memperjuangkan dia. Malahan teman-teman, kamu juga sempat memberikan alasan ya, menunda-nunda untuk tidak lagi melakukan sesuatu untuk dirinya. Seseorang yang baik, seseorang yang penyayang, berubah menjadi seseorang yang mulai seperti kamu mulai berpikir 2 kali, 3 kali ya, di saat berdealing dengan dirinya. Maka jikalau penundaan-penundaan ini datang dari kamu ya, membuatkan dia mulai sedar. Ada sesuatu yang mulai berubah di sini. Maka teman-teman, dengan sikap penundaan yang datang dari dirinya, yang juga datang dari kamu ya, membuatkan dia merenungkan segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Penundaan ini juga seperti melihatkan gambaran pergerakan kamu kepada dia, yang mungkin tidak sepantas dulu ya. Sekarang ini seperti mulai perlahan, pergerakan yang perlahan, ataupun kalian sudah lama tidak berbicara, tidak bertemu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apa yang membuatkan dia merenungkan kamu sampai begitu sekali? Take off your mask. Teman-teman, kerana detik ini teman-teman, kamu tidak lagi memakai topeng itu. Kamu tidak lagi memakai topeng untuk membohongi dirimu sendiri. Saya menarik energi kamu yang seperti mulai sadar ya, apa yang benar-benar kamu inginkan. Selama ini teman-teman, kamu banyak memakai topeng untuknya. Menjalankan apa saja yang diinginkannya, walaupun itu tidak sesuai dengan hati kamu. Detik ini teman-teman, kamu benar-benar memperlihatkan kepadanya siapa kamu sebenarnya. Bahawa kamu bukanlah seorang cowok, cewek yang bisa dipermainkan, yang bisa diremehkan. Maka teman-teman, apabila dia dapat melihat siapa kamu yang sebenarnya, nah topeng ini kan sudah ditanggal. Maka teman-teman, dia mulai merenungkan kamu, merenungkan hubungan ini dengan sedalam-dalamnya. Mengapa mengambil waktu yang begitu lama untuk benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya? Nah, sebelum ini ya, dia mungkin sempat memandang remeh akan dirimu, sempat mempermainkan kamu, bermain mental victim seolah-olah dapat meraih simpatimu. Tetapi apabila kamu menanggalkan topeng ini, dia dapat melihat lirikan ataupun pandangan mata kamu yang begitu tajam, seolah-olah memberikan warning ya, memberikan amaran kepada dia supaya jangan macam-macam. Bahawa kamu tahu sisi kebaikan kamu sedang dimanfaatkan. Dia mulai seperti mendapat kesedaran ya, yang kamu tahu apa yang cuba dia lakukan. Maka ini juga membuatkan dia merenungkan kamu sampai begitu sekali. Teman-teman, alasan yang lainnya mengapa dia merenungkan kamu sedalam ini, teman-teman, orang ini mungkin banyak menghabiskan waktu di rumahnya kebelakangan ini ya. Saya tidak tahu apakah dia dalam kondisi berehat, mungkin bekerja dari rumah ya, atau mungkin banyak menghabiskan waktunya di rumah belakangan ini. Teman-teman, sewaktu dia di rumah, nah ini seperti energi seorang diri ya, dia mungkin banyak menghabiskan waktu sendiri, atau dia mungkin sedang mempertikaikan, mempersoalkan, mengapa kebelakangan ini kamu seperti tidak keluar dari rumah kamu? Tidak melihat kamu di mana-mana. Nah, ini sama ada energinya yang merenungkan kamu dari rumahnya dan memikirkan mengapa kamu banyak menghabiskan waktu di rumah kamu. Kamu lebih cenderung seperti memilih untuk tidak keluar rumah ya, daripada menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak memberikan sebarang keberuntungan kepada kamu. Lebih baik kamu menghabiskan waktu di rumah, atau kamu mungkin bekerja dari rumah. Teman-teman, dia merasakan seperti kehilangan kenyamanan itu, kehilangan rumahnya. Seolah-olah kamu lebih cenderung menghabiskan waktumu di rumah daripada bertemu dengannya, berbicara dengannya. Maka teman-teman, jikalau ada seseorang yang mungkin banyak menghabiskan waktu di rumah belakangan ini, nah ini juga mendorong ya ke arah mengapa dia merenungkan kamu sedalam ini. Saya juga sempat menarik energi kerinduan ya dari kartu ini. Kita lihat lagi teman-teman, seseorang yang sudah merindukan kamu dengan begitu mendalam sekali ya. Okey teman-teman, ini berbicara mengenai kesabaran. Teman-teman, dia sedar ya, kamu sudah banyak bersabar dengan sikapnya. Ini bukan sekadar bersabar, kamu juga banyak mengalah dalam hubungan ini. Banyak menanti akan sebuah kemajuan darinya, menanti bahawa dia akan melakukan sesuatu untuk kamu. Malahan semakin ke sini, dia seolah-olah tidak memperjuangkan kamu. Maka teman-teman, dia sedar teman-teman tidak ada seorang yang lain pun yang sesabar kamu dalam menanggapinya.
Tetapi apabila kesabaran kamu sudah sampai limitnya, nah, ini ada sesuatu yang membuatkan kamu mulai ragu, mulai belajar dan melihat siapa dia sebenarnya. Maka teman-teman, this is really testing your patience ya. Benar-benar mengetes, menguji kesabaran kamu. Dia tahu teman-teman, kesabaran kamu ada tahapnya. Maka detik ini teman-teman, jika kamu sudah mulai kurang sabaran ya dan melakukan perubahan, maka ini mencetus atau mendorong dia untuk merenung kamu sampai begitu sekali ya. Okey teman-teman, di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Cinta yang tidak lagi didapatkannya. Daripada kedua gambar ini, kamu langsung tidak memandang ke arah potret ini. Seolah-olah potret ini pula yang memandang ke arah kamu. Baik kamu seorang wanita atau lelaki yang menonton, saya menangkap gambaran seperti daripada perkataan love, teman-teman. Seperti sebuah cinta yang tidak lagi kamu tawarkan, sebuah cinta yang tidak kamu beri, kerana cinta ini tidak kamu dapatkan. Maka mengapa harus berterusan menanti? Teman-teman, kamu mulai membalikkan belakang ya, dan tidak lagi memandang ke arahnya. Kerana kamu seperti tidak mengharapkan lagi. Kecewa banget ya. Tidak mengharapkan lagi dan mulai meragukan koneksi cinta ini. Maka teman-teman, jika kamu melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kemahuan di hatinya yang mungkin sedang melihat kamu, mencari kamu ya, maka teman-teman ini mendorongnya untuk merenungkan kamu, merenungkan koneksi ini sampai begitu sekali. Okey teman-teman, nah ini ya, energi rejection ini keluar 2 kali ya guys. Detik ini teman-teman, dia sempat merasakan energi kamu yang mulai merejectnya. Kamu yang mungkin sempat direject, kini merejectnya kembali. Maka teman-teman, jikalau dia benar-benar merasakannya, kamu merejectnya habis-habisan, maka sudah tentulah dia akan merenungkan kamu dengan sedalam-dalamnya. Kebelakangan ini teman-teman, dia banyak merenungkan kamu. Kerana ada sesuatu yang berkaitan dengan inner child-nya dia. Sesuatu yang mungkin berlaku sewaktu zaman kanak-kanaknya. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang anak yatim piatu, kehilangan orang tuanya, atau dibesarkan oleh orang lain. Maka seperti membangkitkan kembali inner child yang terluka. Selain daripada itu, ada sisi kesepian yang cukup mendalam. Detik ini teman-teman, kesepian itu sangat bahaya teman-teman ya. Loneliness itu sangat bahaya. If you are lonely, nah itu teman-teman ya, akan mengarahkan energi kita ke arah yang macam-macam. Maka di saat dia kesepian, nah teman-teman, dia benar-benar dapat mengaitkan kesepian ini, kesedihan ini dengan inner child-nya dia dan kembali ya, seperti memicu ke arah merenungkan kamu. Ada sesuatu yang seperti sempat melukainya, mungkin ini ya, di zaman kecil, zaman kanak-kanak ya, sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini berlaku lagi di saat kamu merejectnya. Nah, begitu energinya teman-teman ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini. Saya tidak membuka kartu tarot setakat ini ya. Apa kata kita buka saja kartu-kartu zodiak ini dan saya akan buka lebih sedikit ya untuk melihatkan zodiak yang masuk ke dalam pembacaan kita. Okey teman-teman, ini zodiak seorang Scorpio, seorang yang akan bertahan dalam apapun situasi, seorang Libra, seorang yang sangat penyayang, seorang yang penuh dengan rasa cinta, tetapi tidak pandai atau tidak tahu bagaimana untuk memberikan kamu keputusannya. Seorang Cancer, teman-teman, boleh dikatakan orang ini sangat setia, orangnya sangat sensitif banget, mudah tersinggung, dan orangnya orang rumahan. Ataupun menarik seorang yang berzodiak Sagittarius, seorang yang berjiwa muda, ataupun orang yang lebih muda dari kamu, bersikap keanak-anakan, tetapi orangnya sangat baik. Orangnya berjiwa petualangan dan amat mencintai kebebasan. Atau mungkin menarik energi seorang Taurus, seorang yang setia kawan, seorang yang boleh dikatakan sangat loyal teman-teman ya. Seseorang yang memiliki sisi kesetiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Orang yang tahan banting ya, yang akan berdepan dengan apa situasi sulit sekalipun. Orangnya sangat setia. Atau mungkin menarik energi seorang Aries, seseorang yang sangat terobsesi dengan kamu, orangnya baik, orangnya penyayang, tetapi ada kalanya bersikap terburu-buru dan kurang sabaran. Ataupun menarik energi seorang Capricorn, teman-teman, seseorang yang sangat workaholic, berorientasi ke arah pekerjaan dan ambisi, dan ada kalanya sukar mencari waktu dan ruang untuk bisa bersamamu. Orang yang sangat sayangkan family-nya, menghormati orang tuanya, dan orang yang sangat menyayangi
anak-anak kecil. Okey teman-teman, atau ini menarik energi seorang Virgo, seseorang yang agak sulit untuk ditangani, orangnya cerewet, pekerja keras, sangat mandiri, tetapi orang yang cenderung cuekin kamu. Jikalau bersahabat dengan Virgo ini teman-teman ya, kamu akan ditinggalkan. Virgo ini orang yang tidak suka diganggu, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Seperti apa tindakan selanjutnya? Berdasarkan perenungan yang sampai begitu sekali teman-teman ya. Perenungan yang cukup mendalam. Maka kita lihatkan seperti apa tindakan selanjutnya. Berdasarkan perenungan yang cukup mendalam ini tentang kamu ya. Apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Wow teman-teman, beware ya. Di sini seperti ada kesedaran untuk bersikap berjaga-jaga, berhati-hati. Kerana teman-teman dia sudah menyedari ya, bahawa kamu adalah orang yang baik, yang banyak membantunya. Maka dia sedar akan sesuatu yang tidak dia lakukan kepada kamu saat ini. Berhati-hati untuk tidak mengulangi kesilapan itu kerana seseorang ini masih lagi berpegang kepada memori kalian. Dan dia benar-benar ingin seperti mengekalkan keharmonian ya hubungan ini. Teman-teman, kedepannya saya menangkap gambaran seseorang yang akan melakukan sesuatu untuk mendamaikan situasi hubungan ini. Nah, walaupun ada keinginannya untuk berdamai dengan kamu, saya menarik energinya yang seperti ini tidak akan terjadi dengan segera. Orang ini akan berhati-hati dari segi tindakannya kerana dia tidak mahu ya pisang yang berbuah dua kali. Maka teman-teman, dia tidak mahu menyakiti kamu untuk kali keduanya. Maka segala pergerakannya atau tindak tanduknya sangat berjaga-jaga ya. Dia akan lebih berhati-hati menjaga sikap dan kedepannya teman-teman akan berdamai dengan kamu. This will take time. Teman-teman, ini tidak akan berlaku secara dengan cepat ya, tetapi saya merasakan ini akan berlaku secara berperingkat. Okey teman-teman, under the deck di sini, orang ini benar-benar ya, bukan sekadar merenungkan kamu, tetapi sedang mengatur strategi. Benar-benar sedang intens memikirkan kamu, mengatur strategi dan bagaimana bisa mendamaikan situasi ke depannya. Dia benar-benar ingin bertindak melakukan sesuatu tetapi sedang mengandalkan logikanya. Okey teman-teman, orang ini benar-benar sedang memikirkan caranya. Okey teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir ini ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Apa yang kurang lebih ingin dia sampaikan? Okey teman-teman, kartu ini seperti sudah kurang sabar untuk terbuka ya. I am burning with passion and desire for you. Teman-teman, apakah ini salah satu daripada perenungan terdalamnya dia? Seseorang yang sedang terbakar dengan api cinta, dengan sebuah hasrat yang cukup membara ke arah kamu. Seorang yang sudah sangat merindukan kamu ya. Maka jikalau dia sedang terbakar dengan sebuah hasrat dan juga sebuah rasa cinta ya, maka ini menjelaskan mengapa seseorang ini merenungkan kamu sedalam ini. Even after all these passing years, you still remain in my heart, teman-teman. Walaupun hubungan kamu dan dia sudah berlanjutan ya, mungkin untuk beberapa tahun, dia masih lagi seperti mengekalkan kamu di dalam hatinya. Tidak ada yang berubah dari segi hatinya kepada kamu ya. If only I could tell you the truth about how I really feel. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin ya, mungkin kamu yang bukan kamu saja yang perlu menanggalkan topeng ya. Mungkin dia juga merenungkan mengapa dia tidak menanggalkan topeng itu. Kerana dari awal hubungan kalian, teman-teman, terlihat ada seseorang yang menutupi perasaan sebenarnya, yang berbohong dengan dirinya sendiri, memanipulasikan keadaan bahawa dia tidak mencintai kamu. I wanted so badly to hug you now. Teman-teman, kerana ada keinginan kuat untuk memeluk kamu, maka dia merenungkan kamu sampai begitu sekali ya. Orang ini sudah tidak tahan teman-teman. Terlalu merindukan kamu dan ingin memeluk kamu dengan erat. I tried so hard to impress you. Kamu tidak tahu sebenarnya ya, dia bekerja keras untuk membuatkan kamu terkesan. Tetapi teman-teman, setakat ini ya, bukan itu yang kamu inginkan. Menurut kamu, jikalau ingin membuatkan kamu terkesan, dia perlu memperjuangkan kamu. Maka teman-teman, ini seperti sebuah cinta yang tidak kesampaian ya. Sehingga ada energi rejection, tetapi padahal dia bertungkus lumus ya untuk membuatkan kamu sangat terkesan ya, trying to impress you. Maka teman-teman, saya menangkap energi ini masih lagi berjalan dan kedepannya dia masih akan try to impress you ya.
akan membuatkan kamu kembali lagi untuk memastikan hubungan kalian kembali harmoni. Okey teman-teman, I still remember the magical word you whisper in my ears. Kamu tahu ada kata-kata azimat ya, ada kata-kata ajaib yang sempat kamu ungkapkan, yang kamu bisikkan di telinganya dia. Teman-teman, mungkin secara tona suara yang perlahan ya, kamu bisikkan di telinganya yang masih lagi teriang-iang di telinganya dia. Maka teman-teman, ini seperti kata-kata penyemangat ya, kata-kata yang tidak bisa dia lupakan tentang kamu di sini. Maka ini juga menjadi perenungan terdalamnya dia, begitu dalam ya, memikirkan kamu sampai begitu sekali. Teman-teman, ada kata-kata yang kamu ungkapkan yang tidak bisa dia lupakan. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Siapa seseorang ini yang sedang begitu dalam merenungkan kamu? Energi yang semakin membuatnya gila ya, kita lihatkan. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kanan ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf NITV, ZACD, MEJQ, GPFL, RSKY. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa cinta adalah ketika keinginan untuk diinginkan membuat kamu begitu terpuruk sehingga kamu merasa bisa mati kerananya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.